Kita tes guys. Satu, dua, tiga. Oke guys, gue udah di atas motornya. Wih, direkam gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Slow Vlogger, dan kali ini gua di pinggir jalan. Di pinggir jalan gua mau ngontenin ini. Ini adalah Benelli Patagonian Eagle. Jadi Benelli ini adalah salah satu pabrikan motor ya kan, yang menciptakan motor dari yang sport, cruiser gitu, ada semua guys. Dan terbilang baru ya masuk di sini di konten gua ya. Kalau motornya udah lama nih bre, tapi ini terbilang baru. Dan faktanya ini teman gua kan beli second ya, tapi udah lebih dari 5 tahun motor ini, dan kilometernya masih 400 waktu itu guys. Sekarang itu kilometernya baru 900. Sekarang udah 7.200 nih yang ini nih, 7.200. Nah, kalian bisa lihat ya kan, motornya cakep banget bro, cakep banget. Belum kemati ini. Nah, oke. Motornya cakep banget. Mungkin bakalan gue review yang pertama adalah bagian ini nih, depan. Lampu itu udah diganti ya. Jadi lampu headlamp itu udah diganti. Dia menggunakan LED. Nah, di sini sebelah sini warna putih, yang tengahnya itu buat lampu yang biasa, headlamp yang utama, sama yang atas ini buat high beam. Jadi gitu bro. Kita coba lihat. Ini keren banget karena pas ngidupin kayak gini nih. Nah, itu bro. Itu pas ngidupin. Dan satu lagi, nah ini buat lampu utama, dan ini buat high beam. Kelihatan kan ya, itu sudah cuy gitu bro. Jadi memang cakep sih. Dan ini nggak tahu ada namanya Motobi, ini mungkin Motobi ini tipenya Motobi 250. Nah, ini 250 cc. Dia tipe yang inline 2 silinder. Ini sebenarnya motornya masih terbilang cukup bagus ya guys ya, karena memang belum diapa-apain, cuman ganti lampu headlamp aja. Cuman karena udah, meskipun seperti baru, kemakan umur nih coy bagian sininya. Jadi kayak krom-kromannya itu udah mulai habis. Jadi gue mau bahas apa dulu ya. Yang pertama gue bahas adalah bagian depan deh ya. Jadi ini masih standar ting-ting banget. Gue itu suka modelnya, dia cruiser gitu ya kan. Tapi sangat disayangkan model ininya kurang menurut gue cuy. Tapi karena pabrikan ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, wajar aja ya kan. Pabrikan itu ya desainnya seperti ini gitu. Kalipernya 2 piston, yang model tipe floating, bukan yang fix. Jadi untuk si piringannya dia masih fix gitu. Lanjut di bagian sini. Ini bukan radiator ya. Yang ini bukan radiator. Dia lebih ke kayak oil cooler gitu. Jadi pendinginannya pure itu dari oil cooler sama dari angin aja guys. Karena kalian bisa lihat dari bentuk bloknya yang masih sirip-sirip gitu ya. Ini masih menggunakan karburator. Secara visual engine-nya sih penuh sih sama bodinya, sama sasisnya gitu. Jadi kayak keren aja sih. Dan nanti ada ini ya, gua tunjukin pure sound-nya. Ini knalpotnya kayak sendiri-sendiri antara kanan sama kiri. Tetapi seolah di sini nyambung guys. Ini kalian bisa lihat ya. Itu nyambung. Jadi kayak mana ya, ada sambungannya lah. Yang belakang masih menggunakan tromol. Bannya ini masih standar pabrik ya, Storm SP Swallow, masih bawaan pabrik
depan sama belakang. Yang depan ini ukurannya kayaknya 16 inci deh, apa 17 inci ya, 90 per, nah, oh 18 inci depan guys, 90 per 90, 18 inci. Kalau yang belakang ini dia menggunakan 15 inci. Nah, jadi lebih besar di depan untuk diameternya. Tapi memang cruiser seperti itu ya. Dia di belakang itu diameternya lebih kecil tapi lebih lebar gitu guys. Secara visual kalian bisa lihat ya kan. Ini bakalan gagah banget sih. Kalian bisa lihat konten gue yang tadi sebelumnya, yang gue menggunakan R25, sedangkan Mas Ori selaku dari ownernya menggunakan ini guys, Patagonian Eagle. Lambang-lambang tengkorak di sini nih kayak menambah kegerangan gitu sih. Oke, mungkin kita coba tes ini ya, engine ya, suaranya seperti apa gitu ya. Bentar. Nah, visual dari kokpitnya seperti ini guys. Jadi kayak ini kecil, masih digital, langsung ke speed, gak ada RPM-nya gitu. Belum ada diganti sih selain spion. Oh ya, kita tes ya. Kita tes guys. Itu suaranya cuy. Jadi suaranya nggak tahu kenapa mirip 4 silinder bro. Keren nggak sih? Keren banget sih. Kalau menurut gua keren banget sih. Mantap kan, mantap kan. Gue seneng banget denger suaranya. Kalau sama gue lagi reading di belakang dia itu, yang paling gue suka itu denger suaranya guys. Dan ini gede banget coy, lebar. Tankinya tuh gede banget. Dan ini sebenarnya ada kayak tempat sandaran gini ya, tapi dilepas sama beliau. Karena kalau menurut gue juga terlalu klasik sih kalau ada sandarannya. Kalau kayak gini kan masih terbilang anak muda banget kan. Oke guys, lanjut di jalan. 1, 2, 3. Oke guys, gue udah di atas motornya nih. Udah di atas motornya Mas Ori nih, ya kan? Kalian bisa lihat gimana modelnya, first impressionnya gimana guys. Widih. Ini ya, apa namanya, gagah banget sih. Gue ngerasa gagah banget, ditambah nih ini kaki gue nih kayak lebar banget gitu sih ya kan. Bisa lihat kan, lebar gitu loh. Soalnya auto ganteng, auto jadi bahan perhatian gak sih motor. Sumpah, untuk posisi ridingnya ini gue merasa kayak lebih ini sih guys, lebih sangar sih guys. Tuh depan motor gue dipakai Mas Ori Baby Max Ribbon ya kan, tapi belum Baby Max banget nih. Nanti nextnya bakalan buat ini tambahin tampilannya seperti Baby Max banget ya kan, biar gen Baby Max nya itu muncul lagi gitu bro. Enak ya motornya, supaya enak banget guys. Cuman tarikannya memang kurang karena ya nggak tahu ya, nggak tahu gua gimana ceritanya, tarikannya kurang. Iya, gas mas. Nggak takut kena punggung ya? Gue sih kalau sama lewatin kayak gitu pasti takut kena punggung, pelan-pelan gitu bro. Gua mau ke arah ini lagi nih guys. Tadi kan udah reviewin motor nih ya kan. Gua mau ke arah Tanjung lagi buat next ngopi ya. Next ngopi bareng kawan-kawan yang lain nih. Biar apa? Biar semakin banyak konten gua gitu. Karena gua butuh konten banyak di sini bro. Iya. Oh. Denger gak dia ngomong? Denger gak gua ngomong? Iya. Denger lah ya. Nanti mas, gue jawab apa bisa lihat di konten gue sih. Ini jalanan yang poros ya guys, jalan poros Labanan Berau atau Berau Labanan nih guys. Wih gagah sih guys, cakep banget. Ini gue lebar, sengaja gue lebarin gini.
Biar apa? Biar kelihatan lebih gagah gitu cuy. Dan karena jalannya di sini halus jadi enak ya. Suara motor gue itu kayak ngorok banget gitu. Gitu. Dan nggak berisik sih. Memang nggak berisik motor gue. Karena kalian bisa lihat tuh, udah kayak batang pohon pisang tuh. Knalpotnya gede banget. Jadi kalau knalpot semakin gede semakin panjang guys, itu suaranya semakin hilang tapi semakin ngebas gitu bro. Aku depan kah? Aku disuruh depan nih. Ngapain gue di depan ya? Gue di depan gini ngapain? Padahal kan gue pengen ngontenin beliau ya. Gak tahu nih gimana nih postur tubuh gue, nanti gue tanyain. Gue kan juga penasaran ya kalau pakai motor ini gimana, gagah apa kagak gitu. Gue merasa motor ini membuat tiba-tiba semakin sombong gitu. Serius guys, kayak makin sombong, dongak banget gitu ya kan. Jadi gue di depan nih, gue gak ada di kontenin, gue cuman ngeliatin motor gue doang. Motor gue lagi, motor Mas Ori doang nih ya kan. Sama ibu-ibu di depan nih. Iya, ibu-ibu pakai Vario ya kan. Ibu-ibu apa mbak nih ya kan. Halo bu, halo bu. Halo Mas Kevin. Mas Kevin tuh namanya, ada tulisannya soalnya. Halo Pak. Mas, posterku gimana? Posterku gimana? Mantap gak? Posterku mantap gak? Iya, nggak denger kak dia. Gue nanya poster gua gimana gitu. Halo adek. Halo bu, ayo bu. Wih, membalap nih bu satu ini ya kan. Halo adek. Gue makin nyantai sih pakai motor ini guys. Gak tau kenapa nyantai banget sih gue pakai motor ini. Kayak lebih sangar gitu loh. Wih, direkam gitu ya. Mantap ya, ada rekamin gue ya. Seneng banget gue ada rekamin. Kamera masih nyala? Oke, masih nyala. Gue seneng banget ya kan. Ini gue nanti masuk lewat malam, lewat dalam ya. Lewat dekat pondok pesantren gitu bro. Dekat pondok pesantren. Wih, mau ke kiri ibunya. Oke mas, gua ngontenin lu aja. Makasih lo udah direkamin ya. Sombong dikit gak apa-apa. Sombong dikit gak ngaruh kata temen gua. Sumpah enak banget di motor sih. Iya, kalau tarikannya memang jauh mas. Ditinggal nih gua kan tiba-tiba. Nah lo. Enak kan cornering mas ya, gaspol mas. Gue ditinggal, sadar. Gue ditinggal. Bisa capek coy ngejar ternyata coy. Pakai motor ini capek ngejar coy. Kayak ngeden banget sih motornya. Padahal tuh gue yakinnya nyantai sih di motor depan. Beda memang ya Cruiser sama yang Sport ya. Sama-sama 250 cc kan. Memang ini dipakai buat motor nyantai sih, motor apa ya, motor touring ya. Motor touring, motor nyantai. Iya, ditinggal lagi gua. Jauh banget nih pasti kalau sama di kamera ya kan. Tiba-tiba gaspol guys. Dia gak inget ya kalau gua pakai motor ini. Dia gak inget kalau gua pakai motor ini bre. Kalau motor gua itu kan. Nah suaranya kayak gitu doang. Hampir. Iya mas, ditinggal lagi gua. Buset. Kayaknya apa ya, Mas Ori ini lagi ini kayaknya guys, kangen sama gaspolnya kan, gaspolnya motor R25 ini. Ini penglihatan gua atau apa guys? Kayaknya setang sebelah kanan sama sebelah kiri itu beda tingginya guys, ya gak sih? Ya enggak? Apa memang perasaan gua doang? Kayak beda tingginya enggak sih? Tapi ya udah lah ya. Nextnya mau gua beliin stang ini juga kok guys. Apa namanya, Bipro. Memang cakep sih motor gua.
Bau favorit gua guys, bau durian. Bisa tuh. Motor ini kalau dibuat miring agak oleng. Gua baru ngerasa barusan yang miringnya lumayan miring banget gitu ya, agak oleng. Atau mungkin memang karakter cruiser seperti itu ya guys ya, nggak cocok buat cornering ya guys ya. Oke guys, ini udah nyampe di Jalan Durian nih bre. Jadi mungkin segitu dulu, karena gua mau ngopi dulu ya kan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen serta nyalain loncengnya, dan tonton video yang lain karena videonya seru-seru habis guys. Oke ya, gua pamit, see you next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.